Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini ya, kita masih senantiasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan sehat wal afiat ya, bisa terus ya menjalankan ibadah ya, yaitu salat maghrib kita secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita ya. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah juga untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beserta juga seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya pula ya kami mengingatkan, mari terus kita berbekal ya, terus kita memperbanyak amal kita ya, terus meningkatkan juga ya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang merugi ya. Karena kehidupan dunia ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah adalah kehidupan yang Allah kabarkan kepada kita ya. Dikatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun ya. Kehidupan dunia itu adalah ya hanya bermain-main dan melalaikan. Dalam ayat ini dituliskan wa takhfakhurun, dan hanya saling berbangga-bangga di antara kalian ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, tadi kehidupan dunia itu ya bermain-main. Dulu mungkin kita pernah Bapak Ibu zaman kita masih kecil ya, kita bermain dari pagi, siang, sore sampai malam, berhari-hari kita main. Kenapa kehidupan dunia itu dikatakan dengan bermain-main? Yaitu ya seperti anak-anak tadi, asik dengan permainannya, nggak kenal capek, nggak kenal lelah. Kalau lapar pulang makan, kalau haus pulang juga minum, nanti main lagi terus. Nah, lalu apa yang didapat dari anak ketika bermain-main? Nggak dapat apa-apa ya, tidak dapat apa-apa. Maka banyak dalam kehidupan dunia itu orang-orang seperti anak-anak tadi ya, dia bekerja siang malam terus, nggak pernah lelah, nggak pernah capek, semua pekerjaan dilakukan, tapi di saat perhitungan amal mereka tidak mendapatkan sedikit pun amal itu ya. Kira-kira ada nggak orang-orang seperti ini Bapak Ibu sekalian? Banyak itu. Orang sibuk dalam kehidupannya, sibuk luar biasa, sibuk, capek, pekerjaan semua dilakukan tanpa mengenal lelah ya. Tapi pada saat dihitung dia tidak memiliki amal. Nah, maka Allah katakan kehidupan dunia itu seperti itu ya, bagi orang-orang yang tidak memahami secara benar kehidupan ini ya. Tadi saya mendengar Bang Haji Roma Irama ya, dialog gitu dengan salah satu presenter, pembawa acara Bang Haji bertanya, kamu gimana sholatnya 5 waktunya ya, dia mengatakan sambil tertawa kan gitu ya, ya masih bolong-bolong kan. Lalu gimana kok sholat kok bolong-bolong? Ya siapa tahu ya amal ibadah saya yang lain diterima, mungkin sholat saya belum bagus, tapi saya berharap amal-amalan lain bisa diterima ya. Maka beliau mengatakan nggak bisa seperti itu ya. Kenapa? Dikatakan yang pertama
akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salat seseorang itu baik, maka seluruh amalan lain jadi baik. Kalau salat seseorang itu tidak baik, maka seluruh amalannya juga tidak baik. Maka orang tidak salat, tidak sempurna salatnya, tidak 5 waktu, maka ya sedekahnya, infaknya, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalkan seperti ini, dia membantu orang, dia berinfak, bersedekah, membantu fakir miskin dan seterusnya tadi. Tapi karena dia tidak tahu, ya, salat di nomor 2 kan, di nomor 3 kan, yang terjadi apa? Kelak dia merasa amalnya banyak, tapi di saat di hadapan Allah dihitung amalannya tidak ada. Nah, maka ini apa? Allah ingatkan kehidupan dunia itu seperti itu, dan banyak diantara manusia yang mereka tidak mendapatkan amal dalam kehidupan walaupun mereka capek, mereka lelah, aktivitas banyak. Ya. Begitu juga Allah katakan walahwun, ya seperti anak-anak tadi Bapak Ibu sekalian. Anak-anak namanya bermain, ya sampai lupa waktu. Ya kadang nggak mandi, kadang bahkan nggak makan, nggak lupa semuanya itu. Nah, dalam kehidupan kita pun banyak diantara manusia begitu. Ya, mereka lalai, ya tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan kan. Banyak kesibukan tetapi kemudian lalai dalam perkara-perkara yang harusnya diprioritaskan itu. Nah ini kita jangan sampai mengalami hal yang seperti itu. Ya. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan taklim, dengan pengajian yang kita lakukan, harapannya ini apa? Ini menjadi pengingat bagi kita bersama. Ya, minimal kita diingatkan, ya. Begitu juga kita dimotivasi sehingga dalam kehidupan ini kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Kalau kita lihat juga secara jujur Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat secara jujur juga kita pasti akan mendapatkan dan kita memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ya. Ini maka banyak di antara ayat-ayat memerintahkan kita untuk kita senantiasa berpikir, untuk senantiasa kita merenungkan, untuk senantiasa kita muhasabah, introspeksi diri, agar apa? Agar tumbuh kesadaran-kesadaran yang benar dalam kehidupan. Bekerja harus bekerja, tapi tidak boleh bekerja menjadikan kita lalai akan akhirat. Beraktivitas, melakukan apapun boleh dan dianjurkan, mencari rezeki juga, tapi jangan sampai kemudian lupa akan tujuan utama kita. Nah ini kita harus senantiasa diingatkan. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala ingatkan fadzakir, ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi apa? Berikan terus peringatan kepada orang-orang, ingatkan terus. Kenapa manusia perlu diingatkan? Karena manusia itu mudah lalai, Pak. Mudah lalai, mudah lupa kan gitu. Maka terus harus diingatkan. Sampai kapan? Ya sampai mati. Diingatkan terus. Dan Allah katakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apa yang engkau ingatkan terus kepada mereka itu bermanfaat. Ya, bermanfaat. Nah, maka tadi dengan pengajian-pengajian seperti ini kita harapkan tadi ini menjadi pengingat bagi kita bersama untuk sama-sama kita menyadari, ya, kita kembali, ya, dan kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang lalai dalam kehidupan. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan pembahasan kita tentang masalah ketauhidan yang tentang masalah akidah, ya, yaitu adalah babun majaa fir riya, ya, bab yang membahas tentang masalah hukum riya, ya. Riya ini sudah menjadi bahasa kita, ya, artinya familiar, dikenal, berasal dari kata ru'yah. Ru'yah artinya itu adalah melihat, ya, ataupun dilihat, ya. Apa itu riya? Riya adalah seseorang itu menampakkan amal ibadah agar dilihat oleh orang, ya. Jadi menampakkan, mempertunjukkan, memperlihatkan amal ibadah agar dilihat oleh orang. Nah,
Maka sebelum kita membahas ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menekankan kembali bahwasanya masalah ibadah yang paling utama adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seluruh amal ibadah, seluruh amal soleh itu yang paling penting harus kita tekankan adalah ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ya. Sehingga apa? Urusan dengan orang itu nanti nomor sekian. Ya. Ya, tapi apa? Yang pertama, kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita bersedekah, kita berinfak, itu adalah hubungan kita dengan Allah. Sehingga apa? Kita tidak ada kepentingan, ya, kita tidak ada kepentingan dengan orang lain. Kita tidak mengharap dari orang. Kenapa? Karena memang tujuan kita bukan untuk itu. Tujuan kita adalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang tidak ria ataupun orang-orang ikhlas itu di dalam beramal apa? Mereka tidak terpengaruh dilihat orang atau tidak, ya, nantinya didengar orang atau tidak. Itu nggak ada urusan. Ya. Artinya kita melakukan kebaikan, ya, nggak ada keinginan dalam hati kita nanti diketahui oleh banyak orang, nggak ada. Kenapa? Kita nggak ada kepentingan dengan itu. Ya, kepentingan kita adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah yang paling berkualitas adalah ibadah yang hanya diketahui antara kita dengan Allah. Itu yang paling berkualitas itu. Bahkan ibadah yang seperti ini, ibadah yang akan menjadikan sebab, ya, kita masuk dalam 7 golongan yang mendapatkan jaminan di akhirat. Ya. Dalam hadis dikatakan sab'atun yadilihumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ya. Ada 7 golongan, ya, di akhirat kelak ada 7 golongan. Pada hari itu, di hari akhirat ini, di padang mahsyar ini, yang mereka mendapatkan naungan dari Allah di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan ini? Salah satunya adalah rajulun yunfiqu biyaminihi wa la yadri shimaluh. Orang yang berinfak dengan tangan kanan, ya, Bapak Ibu sekalian, berinfak dengan tangan kanan tapi tangan kirinya nggak tahu. Artinya ibadah yang begitu dirahasiakan. Ya. Maka ibadah itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ibadah yang semua orang bisa tahu. Misalkan saya berceramah, Bapak Ibu tahu. Yang kedua, ada ibadah yang hanya diketahui oleh orang tertentu saja. Misalkan Bapak Ibu bangun malam, jam 2 malam, jam 3 malam, maka nggak ada orang tahu, kecuali siapa? Mungkin istri, mungkin anak, mungkin rumah, bahkan kadang mungkin pun di rumah tidak semua tahu. Nah, jadi ibadah ini hanya diketahui orang tertentu saja. Nah, dan yang ketiga, yang paling tinggi tadi adalah ibadah yang tidak ada yang tahu, ya, kecuali hanya kita dengan Allah. Istri juga nggak tahu, anak juga nggak tahu. Ya, kenapa? Dia menjadikan ibadah itu sebagai sebuah rahasia antara dirinya dengan Allah. Maka ibadah yang seperti ini adalah ibadah yang paling ikhlas. Ibadah yang paling ikhlas. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan pula bahwasanya orang itu ikhlas. Nah, biasanya orang-orang seperti ini yang menyembunyikan amal itu, biasanya Allah tetap saja akan tunjukkan. Ya, tunjukkan. Itu apa? Biasanya setelah orang itu meninggal. Ya, setelah orang itu meninggal baru Allah tunjukkan. Ini loh amalan-amalan keberkahan dari si fulan, si fulanah. Ya, yang selama ini disembunyikan. Tapi Allah tetap akan tampakkan itu. Cuman biasanya Allah tampakkannya setelah orang itu meninggal. Ini sebagai apa? Sebuah pelajaran, sebagai sebuah keteladanan dalam keikhlasan. Nah, di dalam pembahasan ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, ya, di ayat terakhir dikatakan, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca ayat ada "Qul", itu adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Katakan ya Muhammad, katakan ya Muhammad, katakan wahai Nabi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi itu dari Allah. Ya. Jadi apa yang diucapkan Nabi, yaitu hadis, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Najm dikatakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Apa yang diucapkan Rasulullah itu bukan dari dirinya sendiri, bukan. Tetapi dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga dari sisi ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu ketemu hadis, kita harus bisa mengagungkan hadis itu. Kenapa? Karena sama-sama Al-Quran dan hadis itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ataupun sunnah itu. Sehingga jangan ada ucapan-ucapan dari kita, itu kan sunnah. Itu kan sunnah, itu nggak boleh. Berarti apa? Itu meremehkan. Padahal sunnah pun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan ya Muhammad, katakan innama ana basyarum mithlukum. Katakan saya adalah manusia seperti kalian. Ya, Allah katakan ya Muhammad, katakan engkau adalah manusia seperti manusia lain. Ya, maka kalau kita lihat di dalam syahadat Bapak Ibu sekalian, syahadat Rasul yaitu apa? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah abdu itu hamba, wa rasuluhu dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata hamba itu salah satunya ini adalah manusia biasa. Maka kalau kita bagi antara pencipta Khalik dengan yang diciptakan itu makhluk, maka selain Allah semuanya makhluk. Ya. Jadi selain Allah itu semuanya makhluk. Artinya selain Allah semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan yang Allah ciptakan. Ya. Maka kalau kita lihat di sini, katakan ya Muhammad, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Artinya apa? Beliau seperti kita, Pak. Seperti kita, ya Nabi itu ya makan, ya minum, ya sakit, ya capek, ya lelah, ya marah, ya menangis. Seperti kita persis. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sama seperti kita, yaitu apa? Kita tidak memiliki sifat ketuhanan, Pak. Ini paling penting. Yaitu kita tidak memiliki sifat Tuhan. Sifat Tuhan contohnya apa ya? Ya kita nggak bisa menciptakan, kita tidak bisa memberikan rizki, kita tidak bisa mengobati orang, kita tidak bisa memberikan petunjuk, kita tidak bisa mengatur, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita adalah makhluk, karena kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah, kita tidak memiliki sifat pencipta. Artinya nggak ada manusia itu memiliki sifat Tuhan, itu nggak ada. Ya. Maka di agama Nasrani dikatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Ya dalam kacamata Islam ya nggak benar. Kenapa? Nabi Isa ya nabi. Kalau dia seorang nabi, dia tidak memiliki sifat Tuhan. Dia tidak memiliki sifat Tuhan. Ya. Sehingga apa? Jangan perlakukan Nabi seperti Tuhan. Ya. Bayangkan ini. Nabi, kita sepakat kaum muslimin bahwasanya tidak ada manusia paling sempurna, paling agung, paling bertakwa, paling dihormati, paling dicintai, paling tinggi derajat kedudukannya selain dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Nabi saja seperti itu, Pak Bu, Nabi saja kita tidak boleh perlakukan seperti Tuhan. Nabi tidak memiliki sifat Tuhan, apalagi hanya sekedar wali, apalagi hanya sekedar kiai, apalagi hanya sekedar kita. Gak ada.
Kenapa? Karena Nabi saja nggak ada yang memiliki sifat Tuhan. Sehingga karena Nabi tidak memiliki sifat Tuhan, maka tidak boleh kita berdoa kepada Nabi, tidak boleh minta kesembuhan kepada Nabi, tidak boleh minta rizki kepada Nabi, tidak boleh ya meminta yang seharusnya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cara mengimani Nabi yang benar adalah pertama tadi kita meyakini beliau adalah seorang hamba. Kalau seorang hamba berarti beliau tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat Tuhan. Ya. Yang kedua, beliau adalah utusan Allah. Ya. Walaupun beliau tidak memiliki sifat Tuhan, tidak memiliki keutamaan, kemuliaan seperti Tuhan, tapi ingat beliau adalah seorang utusan. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar itu Bapak Ibu sekalian, dengan Nabi tidak berlebih-lebihan karena beliau adalah manusia biasa, manusia seperti kita. Yang kedua, dengan Nabi tidak boleh meremehkan. Kenapa? Karena beliau seorang utusan. Nah, maka kalau cara mengimani kita seperti itu sudah benar, Pak. Ya. Maka Nabi begitu banyak mengingatkan, halakal mutanatiun, sungguh celaka orang yang melampaui batas, sungguh celaka orang yang berlebih-lebihan. Dikatakan iyyakum wal hulu, berhati-hatilah kalian wahai umat Islam dari sifat berlebih-lebihan kepada Nabi kalian. Jangan berlebih-lebihan. Seperti tadi agama lain menganggap nabinya seperti Tuhan. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Karena sikap seperti itu yang menjadikan umatnya binasa. Kenapa nggak binasa Bapak Ibu sekalian? Kenapa kok bisa jadi binasa? Karena kalau nabinya sudah memiliki sifat Tuhan, maka umatnya tidak jadi ibadah kepada Allah, tetapi ibadahnya kepada nabinya. Itulah yang jadi masalah. Karena nabinya diangkat menjadi Tuhan, maka perilakunya tidak bisa diikuti oleh manusia. Sehingga apa? Sehingga syariatnya nggak bisa diikuti oleh umatnya, itu nggak bisa. Nah, ini contoh saja kenapa Nabi mengingatkan, wahai umatku, jangan melampaui batas, jangan berlebihan seperti agama lain, seperti nabi-nabi sebelum kalian. Kenapa? Hancurnya mereka itu karena sikap melampaui batas dalam mensikapi, menghormati, mencintai nabinya. Nah, maka Nabi ingatkan betul, jangan seperti itu. Ya. Tapi apa? Kita tidak boleh meremehkan Nabi. Kenapa tidak boleh meremehkan? Karena beliau walaupun manusia, tapi beliau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kewajiban kita adalah meneladani dalam kehidupan. Kita jadikan petunjuknya sebagai petunjuk kehidupan kita. Ya. Kalau cara beragama kita seperti ini, maka kita sudah benar. Ya. Itu menjadi umat yang pertengahan tadi, tidak berlebih-lebihan, tetapi juga tidak meremehkan. Nah, ini yang benar cara beragama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian wahai umat Islam umat yang pertengahan saja. Ya, jadi kita beragama Bapak Ibu nggak boleh ekstrim, nggak boleh melampaui batas, berlebih-lebihan. Tidak boleh juga jadi orang yang mudah meremehkan segala sesuatu, itu nggak boleh. Pertengahan saja. Jadi umat Islam adalah umat yang pertengahan. Ya. Maka kita juga jangan tadi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Biasanya kalau ekstrim Pak, kita itu jadi melenceng, ya, melampaui batas. Dan biasanya orang yang melampaui batas dia nggak akan kuat. Nabi sudah ingatkan, sesungguhnya agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah agama ini. Maka barang siapa yang mempersulit diri melampaui batas, dia yang kalah sendiri. Dia nggak akan mampu itu. Artinya ukuran agama itu ukuran yang sudah paling pas untuk kita lakukan. Bapak Ibu mau sholat 5 waktu, kurang tambah sholat sunnah, kan gitu. Bapak Ibu berpuasa, kurang tambah sholat sunnah, tapi nggak perlu puasa setiap hari, kan gitu. Sholat juga begitu, sholat wajib sudah kok kurang, sholat sunnah, tapi nggak perlu kita hidup di masjid sholat terus, nggak perlu seperti itu, melampaui batas. Makan, silahkan makan yang enak, boleh, tapi jangan melampaui batas. Kalau sudah berlebihan, penyakit sudah. Begitu juga silahkan suka ibadah,
silahkan cinta akhirat, tapi boleh kok makan. Maka jangan meremehkan makan. Ya, kenapa? Karena fitrah kita, tubuh kita butuh makanan. Jadi apa? Kita pertengahan saja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nanti berlebih-lebihan, kita yang tidak sanggup sendiri, kita nggak akan mampu. Kenapa? Karena agama itu sudah disetel pas, ukurannya itu sudah all size, sudah tepat untuk kita itu. Sholat ya seperti itu, puasa ya begitu, sedekah ya begitu, perilaku juga harusnya seperti itu. Jangan melampaui batas. Ya, kalau kita melampaui batas, kita nggak akan mampu. Jangan juga meremehkan. Kalau kita meremehkan, kita nggak bisa beragama dengan baik. Nah, ini salah satu bagaimana kita mensikapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini dikatakan yuha ilayya, saya manusia seperti kalian, tapi saya diberi wahyu. Artinya jangan diremehkan. Apa yang datang dari Nabi itu wahyu. Walaupun beliau manusia biasa, tapi beliau membawa wahyu. Ya. Kemudian innama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Allah itu satu, Pak. Esa itu. Jadi jangan mempertuhankan apapun selain Allah. Tidak boleh kita mencintai apapun melampaui batas seakan-akan seperti mencintai Allah. Kita tidak boleh menghormati, mengagungkan secara berlebihan seperti mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selain Allah itu tidak ada yang berhak mendapatkan hak Allah. Begitu juga Allah itu cuma satu. Ya, sehingga apa? Tidak boleh kita berbagi dualisme ya di dalam niatan ibadah yang kita lakukan itu. Maka dalam Al-Quran jelas menempatkan dikatakan kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Semua ayat mengatakan Allah itu esa. Kemudian yang kedua, hadis juga mengatakan Allah itu satu. Kemudian logika kita juga Bapak Ibu sekalian, logika kita sudah memahami tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Ya. Dulu kan menarik Pak Bu ya, di zaman-zaman awal. Zaman awal orang-orang Quraisy ini Bapak Ibu hidupnya perbudakan. Jadi manusia budak bisa dijual belikan Pak. Kita bisa beli budak di pasar budak. Setelah kita beli, apa yang kita lakukan? Budak itu bebas kita perlakukan. Mau kerja setiap hari, mau diapakan bebas. Itu seperti itu. Nah, karena kehidupan mereka adalah kehidupan perbudakan, kemudian logika cara mengajarkan kepada mereka juga begitu. Dikatakan kalau kalian seorang budak, ya ini dikatakan kalau kalian seorang budak, kalian milih mana? Melayani banyak tuan atau melayani satu tuan saja? Gajinya sama. Kita kerja di 5 rumah dengan kerja di satu rumah, milih mana? Gajinya sama. Maka mereka mengatakan, yang ngapain banyak tuan? Satu tuan saja udah capek, sudah lelah gitu. Maka dikatakan, kalian saja nggak mungkin memiliki tuan lebih dari satu. Lalu bagaimana kalau Tuhan itu lebih dari satu itu Pak? Nggak mungkin itu. Kita satu Tuhan saja Pak, sholat 5 waktu. Kita disuruh ini, disuruh itu, gimana kebayang Pak? Dulu orang-orang musyrikin Tuhannya itu 350 itu Pak. 3 Tuhan saja semuanya minta diibadahi, mati kita itu Pak, nggak kuat kita itu. Ada 5 Tuhan minta disolati semua Pak, habis umur kita itu. Dan itu nggak mungkin benar seperti itu. Ya. Begitu juga setelah itu dikatakan, kalau kalian yang kedudukan sebagai tuan, bagaimana pendapat kalian? Kalian butuh budak. Kira-kira milih mana? Satu, budaknya baik, bisa kerja dengan baik, sehat, kalau disuruh paham. Yang kedua, ada budak yang dia nggak bisa kerja, dia bisu, dia tuli, nggak bisa ngomong. Kalian milih mana? Ya pasti mereka mengatakan, ngapain punya budak bisu tuli nggak bisa kerja? Kami milih budak yang bisa kerja, yang bisa mendengar kalau disuruh, ya bisa melaksanakan kalau diperintah. Maka dikatakan, kalian saja nggak mungkin punya budak yang bisu tuli, tapi kenapa kalian punya Tuhan bisu tuli?
Patung berhala yang kalian sesaji ini, yang kalian sembah, denger aja nggak bisa, boro-boro ngomong, boro-boro bisa kerja. Betul tidak Bapak? Betul. Artinya nggak mungkin lah Tuhan seperti itu tuh, nggak mungkin. Ya. Sehingga Allah itu nggak mungkin berbilang. Itu sesuatu yang mustahil. Ya. Orang kita di dunia ini juga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dunia ini kalau memang ada Tuhan lebih dari satu, pasti kan ada wilayah ketuhanan. Oh, ini wilayah utara itu wilayah Tuhan A, wilayah selatan itu Tuhan B, kan itu. Itu secara logika kalau Tuhan itu lebih dari satu. Tapi prakteknya Bapak Ibu dari utara ke selatan ya nggak ada orang mengatakan, oh sini Anda memasuki wilayah Tuhan ini, dewa ini, nggak ada itu. Artinya nggak mungkin ada Tuhan tanpa kekuasaan, itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, sehingga tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Sehingga apa? Tidak mungkin umat Islam itu mempertuhankan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak mungkin itu. Maka maaf kalau ada orang Islam kok sesaji itu, maaf sekali itu jahiliyah betul itu. Nggak mungkin itu kan itu. Ada orang Islam kok kedukun itu, wah itu benar-benar parah itu. Ada orang Islam kok kepesugihan itu. Ada orang Islam kok berobat minta kesembuhan kepada selain Allah. Itu dia mau mempertuhankan selain Allah, dan itu nggak mungkin ada selain Allah bisa menyembuhkan. Nggak mungkin selain Allah itu bisa memberikan rizki, nggak mungkin itu. Ya. Nah, ada kisah menarik Pak Bu ya, ini guyonan Pak Bu. Ada di antara Bapak Ibu yang pernah ke tempat ziarahan Pak Bu? Ada nggak Bapak Ibu ke tempat ziarahan? Pernah nggak? Salah satu ciri khas tempat peziarahan itu Pak, banyak pengemisnya Pak. Betul tidak? Di tempat ziarahan itu biasanya banyak pengemisnya, ngantri, minta-minta. Betul tidak Pak Bu? Betul kan? Kenapa banyak pengemisnya di situ? Kira-kira kenapa itu banyak pengemisnya? Maaf Pak Bu, pengemisnya itu lebih pinter daripada orang yang berkunjung ke situ. Kenapa? Kalau memang itu tempat pesugihan beneran, itu pengemisnya nggak mungkin minta-minta ngemis Pak Bu. Mereka akan minta itu ke tempat itu. Betul tidak Pak Bu? Tapi pengemis paham, itu nggak mungkin. Mending saya ngemis. Ngemis itu dapat itu. Fakta. Betul nggak Pak Bu? Betul. Kalau itu tempat pesugihan, orang berdoa di situ jadi kaya, jadi ini, wah itu nggak mungkin. Pengemisnya saja paham Pak. Pengemisnya itu bertahun-tahun di situ loh Pak Bu. Bahkan banyak orang ngemis itu orang tuanya, anaknya diajak. Betul tidak Pak Bu? Nanti kerjaan itu diwariskan ke anaknya. Bapaknya pengemis di situ, anaknya ngemis juga di situ. Artinya apa? Ya mending ngemis, dapat duit kan gitu. Nyata dapat duit itu, daripada minta-minta ke situ. Nggak ada ceritanya itu orang jadi kaya, itu nggak ada. Kalau itu memang betul-betul menjadikan kaya, pengemis itu pensiun semua itu Pak. Ngapain ngemis, minta aja jadi kaya. Tapi faktanya nggak ada. Ya. Maka tadi kalau ada orang Islam kok misalkan ziarah berkunjung ke sini biar kaya, biar ini, wah itu jahiliyah, itu jahiliyah. Kalau bisa sebelum ziarah itu tanya pengemisnya. Tanya pengemis, bener nggak bisa kaya? Ya. Kira-kira pengemisnya bilang apa kalau ditanya itu? Mending Pak, mending jadi seperti saya, ngemis saja Pak. Ngemis saja, dapat duit itu. Setiap hari dapat duit itu. Ini menunjukkan apa? Nggak mungkin selain Allah memberikan kekayaan, itu nggak mungkin. Berikan rezeki sesuatu yang tidak mungkin itu. Ya. Sehingga apa? Allah katakan sesungguhnya Tuhan itu ya satu, nggak mungkin. Ya. Tuhan yang bisa melakukan tadi, menciptakan, mematikan, menghidupkan, berikan rezeki, menyembuhkan sakit, mengatur semuanya itu ya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Tuhan nggak mungkin, selain Allah nggak mungkin itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini sebuah prinsip paling dasar. Kalau seorang muslim sudah meyakini itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka insya Allah selamat, Pak. Insya Allah selamat itu. Kenapa? Kalau dia sudah meyakini hanya Allah yang melakukan, sehingga apa? Dia berdoa, akhirnya ya berdoa hanya kepada Allah. Dia meminta, dia berharap ya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dalam keyakinan dirinya selain Allah tidak bisa memberi, itu nggak mungkin itu. Tapi kenapa tadi ada orang kok meminta kepada selain Allah? Karena salah memahami, tidak paham. Mereka mengira selain Allah bisa memberi, padahal nggak bisa. Ya. Dalam ayat dikatakan orang-orang yang mati itu sudah mati, la yasma'una du'aakum. Namanya orang sudah mati itu nggak mungkin mendengar doa-doa kita, nggak mungkin itu mendengar, Pak. Dan Allah tegaskan lagi, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya Allah izinkan yang di alam kubur itu bisa mendengar, pun mereka tidak bisa mengijabah permintaanmu. Nggak mungkin itu. Kalau yang dikubur bisa mengijabah, ngapain dia nolong orang lain dulu? Ya, dia kabur sendiri dulu dari kuburan itu. Ya. Jadi kalau yang sudah meninggal bisa berbuat tadi, menolong orang yang masih hidup, yang pertama dia akan lakukan, dia kabur dari alam kubur. Itu pasti itu. Tapi prakteknya nggak ada. Ya. Prakteknya itu nggak mungkin ada seperti itu. Nah, maka di sini artinya nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu berbilang lebih dari satu, itu nggak mungkin. Sehingga apa, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari yakini Allah itu satu-satunya. Ya. Maka orang-orang yang betul-betul meyakini Allah lah satu-satunya dalam kehidupan ini, tempat kita bersandar, berdoa, berharap hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini akan mendatangkan petunjuk dalam kehidupan. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi pengajian, rutin pengajian. Kemudian setelah lama ngaji, ada yang mengatakan, Ustadz, setelah saya ngaji kok gimana ya? Jadi saya merasa salah semua yang saya lakukan. Saya katakan, ya iyalah. Kenapa? Karena Anda nggak belajar. Anda belum belajar, sudah beramal dulu, banyak amalannya begini. Itu pasti salah. Kenapa salah? Karena Anda tidak belajar dulu. Ya. Dan ini berlaku bagi seluruh ilmu, Pak Bu. Ada tukang listrik, Pak Bu, nggak pernah belajar listrik, masang listrik sana sini. Apa yang terjadi, Pak Bu? Konslet itu nanti. Orang pasang keramik, nggak pernah belajar pasang keramik, suruh pasang keramik, bisa-bisa yang atas buat bawah, yang bawah buat atas itu, Pak. Kenapa? Karena nggak belajar dulu. Orang kalau nggak belajar dulu itu banyak salahnya daripada benernya, Pak. Betul tidak, Bapak Ibu? Betul. Begitu juga agama. Orang kalau nggak belajar dulu tapi sudah sibuk dengan amal, itu banyak salahnya. Akhirnya dia nangis, dah. Betul, Ustaz, saya nggak belajar, tapi saya coba. Akhirnya apa? Dia merasakan, saya banyak ibadah, tapi kok nggak ada ngaruhnya ya. Banyak sholat, banyak ini, tapi kok jiwa tetap nggak tenang, perasaan tetap was-was, hati nggak tenang, kan itu. Artinya apa? Ibadah itu tidak membawa pengaruh pada dirinya. Ya. Saya katakan, ya gitulah orang ibadah nggak didasari ilmu, tidak didasari dengan pengetahuan yang benar, sehingga apa? Ibadah itu tidak membawa pengaruh pada dirinya. Kemudian beliau tanya, Ustaz, kalau sudah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ya. Maka saya bacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang sudah beriman, meyakini Allah itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, Nabi Muhammad itu benar, Al-Quran itu benar, udah beriman seperti ini. Kemudian yang kedua, Pak, jaga ketauhidan. Artinya jaga bahwa saya harus yakin seyakin-yakinnya Allah itu satu-satunya. Sehingga apa? Kita harus berdoa, bersandar, berharap semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa mentauhidkan Allah seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka Allah katakan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang seperti ini di akhirat kelak aman sentosa, di dunia senantiasa mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah. Maka kalau Bapak Ibu ingin dalam beragama ini benar-benar dibimbing oleh Allah, itu nggak mungkin sesat, Pak. Ya,
Ma yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah sudah berikan petunjuk, gak mungkin sesat. Kadang kita bingung, Pak. Ini ustadz banyak, ceramah banyak, pengajian banyak, kadang beda-beda. Saya harus ikut yang mana? Gak usah pusing, Pak. Minta petunjuk sama Allah. Dengan cara apa? Pertama, tauhidkan Allah. Kalau Allah sudah kita tauhidkan, tauhid ini menjadikan datangnya petunjuk dari Allah. Kita akan diarahkan oleh Allah kemana saya harus melangkah, bagaimana saya harus belajar, kemana saya harus belajar, itu dibimbing semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari mana? Berawal dari mewujudkan ketauhidan dalam diri. Kita selalu ingatkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama mentauhidkan Allah, kita harus meyakini seluruh perbuatan Allah itu hanya dilakukan oleh Allah. Ya, jadi tadi menciptakan, mengatur, menguasai, membagi rizki, mematikan, menguasai alam semesta, semua perbuatan Allah ini, apa kita harus yakini itu hanya dilakukan oleh Allah. Maka kita esahkan Allah, tauhidkan Allah dalam seluruh perbuatan Allah. Kalau ini kita sudah meyakini seperti itu, otomatis apa? Yang kedua, kita mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan kita, ya. Sehingga apa? Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita, haji kita, seluruh kebaikan yang kita lakukan lillahi rabbil alamin, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti ini Pak Bu, petunjuk dalam kehidupan datang. Kita akan dibimbing sama Allah kemana saya harus melangkah, bagaimana saya harus memperbaiki diri. Datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau orang-orang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, tidak mungkin sesat. Tidak mungkin sesat. Bapak Ibu, saya bisa ngajar tapi saya bisa salah. Semua orang bisa ngajar tetapi bisa salah. Tapi kalau orang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka orang bisa mengikuti selalu yang benar. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan petunjuk Allah tadi tidak mungkin mengikuti yang salah, itu nggak mungkin. Walaupun yang ceramah salah, ada salahnya, Allah jaga, dia tidak akan ikuti yang salah itu. Ya, tetapi apa? Dia akan senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mengikuti sesuatu yang benar, sesuatu yang benar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan kita membebani diri kita sendiri. Ya Allah, ini caranya gimana saya berislamnya baik? Ya Allah, bagaimana caranya saya harus belajar? Itu terlalu berat untuk kita, Pak. Lebih baik apa? Kita mohon sama Allah. Ya Allah, bimbing saya. Ya Allah, berikan petunjuk. Ya Allah, mudahkan urusanku. Itulah yang selalu kita mintakan kepada Allah. Nah, di saat kita sudah minta kepada Allah, Allah lah yang akan memberi. Allah lah yang akan mengarahkan kita. Kita mau seperti apa, bagaimana jalannya, itu urusan Allah. Jangan kita bebankan itu pada diri kita sendiri. Dan dalam kehidupan kita begitu. Maka Nabi selalu berdoa, wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan engkau bebankan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap. Jangan. Semuanya apa? Udah, kita harus pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bahas di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kita bersama, kita bisa dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.